Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit tips cara membedakan kopi Robusta dan kopi Arabica bagi penikmat kopi. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat untuk membedakan mana kopi Robusta dan mana kopi Arabica. Yang pertama, kita bisa lihat dari usia kopinya. Salah satu hal yang membedakan kopi Robusta dan kopi Arabica adalah usia dari kopi itu sendiri. Jadi kopi Arabica merupakan jenis kopi yang pertama yang pernah dikonsumsi, sedangkan kopi Robusta baru ditemukan kurang lebih dari 100 tahun setelah Arabica, sehingga tak heran jika kopi Arabica mampu menguasai pasar hingga 70%. Berarti kopi Arabica merupakan kopi yang pertama dikonsumsi oleh manusia. Setelah itu baru ditemukan kopi Robusta setelah 100 tahun kemudian. Yang kedua yaitu kita bisa melihatnya dari bentuk biji kopi tersebut. Kita dapat membedakan kedua jenis kopi ini dengan melihat bentuk bijinya. Biji kopi Arabica cenderung lebih besar dan lonjong serta pipih, sedangkan kopi Robusta memiliki bentuk bulat penuh. Bisa kita lihat dari gambar yang tertera bagaimana kopi Arabica yang lebih lonjong ke bawah, dan sedangkan kopi Robusta lebih berbentuk bulat penuh. Yang ketiga, kita bisa membedakannya dari tingkat kafeinnya. Bagi penikmat yang suka minum kopi agar tetap terjaga di malam hari, minumlah kopi Robusta. Sebab biji kopi Robusta memiliki kandungan kafein sebesar 2,22 hingga 2,7%. Sedangkan biji kopi Arabica hanya memiliki kandungan kafein dari Robusta, yakni sebesar 1,1% hingga 1,5% saja. Bagi penikmat kopi yang suka dengan rasa pahit dari kopi tersebut, minumlah kopi Robusta karena Robusta memiliki tingkat kafein yang sangat tinggi. Selanjutnya kita dapat melihat dari kandungan lemak dan gula. Selain kafein, kandungan lemak dan gula yang dimiliki kedua jenis biji kopi ini sangatlah berbeda. Arabica memiliki kandungan lemak dan gula yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Robusta. Arabica memiliki kandungan lemak hingga 60%, serta memiliki kandungan gula yang lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan Robusta. Selanjutnya, kita bisa menentukan jadi aroma kopinya. Karena Arabica memiliki kadar asam yang lebih tinggi, Arabica memiliki aroma yang didominasi buah-buahan, sedangkan Robusta memiliki aroma seperti kacang-kacangan. Dari sini kita bisa membedakan mana kopi Arabica dan mana kopi Robusta. Kalau kopi Arabica cenderung memiliki aroma seperti buah-buahan, sedangkan kopi Robusta memiliki aroma seperti kacang-kacangan. Dari situ kita bisa membedakannya. Selanjutnya adalah rasa kopi. Jenis kopi ini adalah rasanya. Robusta memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi, sehingga Robusta memiliki rasa yang pahit seperti ban terbakar dan meninggalkan rasa kacang di akhir. Berbeda dengan Arabica yang cenderung asam dan memiliki rasa yang lebih manis. Bahkan tidak sedikit yang memiliki rasa buah-buahan seperti coklat dan kacang-kacangan. Nah, di sini kita bisa membedakan kan, sangat berbeda. Kopi Robusta memiliki rasa yang lebih pahit daripada kopi Arabica.
Selanjutnya, kita dapat melihatnya dari jenis penyajian. Kopi Arabica memiliki rasa yang kuat dan manis tanpa bahan gula apapun. Kopi ini lebih cocok dijadikan sebagai single kopi origin agar penikmat kopi dapat merasakan rasa asli dari kopi Arabica. Sedangkan kopi Robusta memiliki rasa yang lebih pahit sehingga lebih cocok untuk dijadikan sebagai bahan campuran espresso. Jenis penyajian seperti ini cocok untuk orang yang kurang menyukai kopi karena nantinya akan ditambahkan dengan susu dan krim. Selanjutnya, kita bisa membedakan dari ukuran tanamannya. Selain rasa dan bentuk biji, kopi Robusta dan kopi Arabica dapat dibedakan melalui ukuran tanamannya. Tanaman kopi Robusta memiliki bentuk serta ukuran daun yang lebih besar. Tanaman kopi Robusta 2 kali lebih tinggi dari tanaman kopi Arabica, sehingga tinggi tanaman kopi Robusta mampu mencapai 5 meter, sedangkan kopi Robusta hanya setinggi 2,5 hingga 5 meter saja. Selanjutnya, kandungan asam klorogenik. Kopi Robusta memiliki kandungan asam klorogenik sebanyak 7 hingga 10%. Sementara kopi Arabica hanya memiliki kandungan asam klorogenik sebesar 5,5 hingga 8% saja. Asam klorogenik memiliki rasa yang pahit, sehingga asam ini cukup berpengaruh pada rasa pahit yang dimiliki oleh kopi Robusta. Selain itu, asam ini juga memiliki manfaat untuk melindungi tanaman dan dari serangan hama. Karena ada asam klorogenik ini menyebabkan kopi Robusta cenderung lebih pahit daripada kopi Arabica. Selanjutnya, harga biji kopi. Karena sulit dibudidayakan, tak heran jika harga biji kopi Arabica cenderung lebih mahal. Tak hanya sulit dibudidayakan, dalam setahun tanaman Arabica menghasilkan lebih sedikit biji kopi dibandingkan biji kopi Robusta. Terlebih lagi, biji kopi Robusta memerlukan waktu hingga 7 tahun untuk matang sepenuhnya. Karena dari hal tersebut, kopi Robusta memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan kopi Arabica yang cenderung lebih rendah. Selanjutnya, daerah tempat tanaman. Kopi Arabica hanya dapat tumbuh di lingkungan yang lembab, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kopi Arabica akan tumbuh subur jika ditanam pada daratan yang lebih tinggi, sekitar 700 hingga 1700 mdpl. Negara-negara yang produksi jenis kopi Arabica adalah Brazil, Meksiko, Costa Rica, Ekuador, Kolombia, Ethiopia, Burundi, Rwanda, dan masih banyak lagi. Kebalikan dengan kopi Arabica, Robusta dapat ditanam pada ketinggian 400 hingga 700 mdpl. Negara-negara yang terkenal memproduksi kopi Robusta adalah Vietnam, Brazil, Indonesia, India, Uganda, Malaysia, Madagaskar, dan lain-lainnya. Hal tersebut bisa mempengaruhi rasa dan aroma dari kopi Robusta dan Arabica. Karena kopi Arabica ditanam pada tinggi 700 hingga 1700 mdpl mempengaruhi rasanya yang cenderung lebih pahit dibandingkan kopi Robusta. Nah, itulah sedikit perbedaan antara jenis kopi Robusta dan Arabica. Meski telah begitu umum dan mungkin sama di mata orang awam, namun sebenarnya banyak perbedaan di antara keduanya.
Nah, sekian, terima kasih. Semoga tips dari saya ini bermanfaat bagi penikmat kopi yang sulit membedakan mana kopi Robusta dan mana kopi Arabica. Semoga tips saya ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.